Ya, selamat pagi dulur-dulur. Jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, ini dia gulung terakhir dari barisan rumput odot kita. Yang kita tanam ini memanjang dengan panjang lahan sekitar 50 meteran yang kita tanam. Ya, ini dia gulungan terakhir. Sebenarnya ini kemarin hampir selesai kita arit karena hari hujan. Jadi kita arit selesaikan pagi ini. Ya, bisa dulur tengok ini adalah gulungan terakhir dan juga arit terakhir di lahan yang kita tanam satu baris sisi 7. Yang ini dia. Ya, yang satu baris sisi 7 seperti ini kondisinya sekarang. Ya, bisa dilihat pertumbuhannya lur, merata ya. Nanti akan kita bersihkan ruasnya ini dengan mesin babat rumput. Ya, karena sekarang kita dilanda kesibukan sibuk vaksin ayam petelur. Jadi kita juga jarang membuat konten tentang rumput odot kita. Ya, bisa dimaklumi ya lur, karena sekarang juga musim penyakit yang banyak menyerang ayam petelur. Ya, jadi kita lihatkan pertumbuhan rumput odot kita yang satu baris isi 7. Nah, ini dari yang awal kita tanam. Ya, kita tanam dan juga kita kasih patokan. Patokan kita ada di sini. Mana dia? Nah, ini dia lur, patokan kita yang pertama dulu. Ya, sudah tumbuh daunnya. Dan yang kedua ada di sana. Nah, ini dia patokan yang kedua, telah tumbuh juga. Namun nanti ini akan kita cabut ya lur, karena nanti bisa menumbuhkan isinya di dalam rumput odot kita. Ya, usianya ini sudah 3 mingguan semuanya lur. Ini usianya sudah 3 minggu. Nah, karena sudah habis dari yang di sini, ini sekitar kita nyabitnya sekitar 3 bulanan. Jadi akan kita pindah lagi. Pindahnya ke yang kita paling tunggu-tunggu, mungkin yang dulur tunggu-tunggu. Pembuktian dari satu baris isi 7 kita. Ya, bisa dilihat itu ada di seberang dekat-dekat pohon kelapa itu. Jadi akan kita arit lagi yang di sana, bibit odot gondrong kita. Pembuktian satu baris isi 7. Ya, yang buat nyeleneh-nyeleneh itu hanya sekedar konten seperti itu, kita perlihatkan itu dia hasilnya. Bisa dulur-dulur tengok. Lahan kita juga mulai bersih. Sejauh mata memandang ya, bisa dilihat nampak lapang luasnya. Ya, karena kita juga ngebut kemarin pembersihan lahan ini dan juga jagungnya sudah mulai keluar. Ini kita spill jagungnya langsung ya, kita perlihatkan jagungnya. Ya, bisa dilihat pertumbuhan jagungnya seperti itu. Usianya sudah 3-4 hari. Nah, bisa dulu tengok sendiri ini, memanjang ke sana. Ya, nanti akan kita perbandingkan pertumbuhan jagung dengan rumput odot yang di sana. Nah, bisa dilihat pas orang itu lewat berapa rimbunnya. Usianya sudah hampir 3 bulanan lor, mungkin sudah lebih. Nah, jadi akan kita arit nanti. Jadi kita pindah lagi ke lahan-lahan dekat rumah. Namun sebelum pindah ke lahan dekat rumah akan kita arit dulu bibit odot gondrong. Ya, yang bibitnya dari awal tanam sampai usia 8 bulan belum pernah diarit sama yang punya. Jadi akan kita arit. Karena itu cukup untuk pakan setidaknya 4 hari.
Ya, itu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Karena kita buatnya 4 baris dengan panjangnya mungkin sepanjang yang di sini. Dari sini sampai ke situ. Nah, jadi akan kita mulai nanti perlihatkan juga pertumbuhannya. Jadi mungkin juga cukup komplit, nanti akan kita perlihatkan dari awal kita panen, ambil bibit, kita lakukan uruk dan pendakian tanah lagi. Setelah itu kita perlihatkan pertumbuhannya sampai 2 minggu atau sampai 3 minggu atau seusia rumput odot yang sekarang ini. Nah, seperti inilah nanti kita perlihatkan perkembangannya sampai usia seperti ini lor. Ya, karena ini adalah yang paling ujung yang kita arit. Bisa dilihat perbandingan yang ini dengan yang ini. Mungkin perbedaan usianya hampir 1 bulanan. 1 bulanan mungkin kurang lah lor. 1 bulan tidak sampai ya. Karena kita habis di sini, kita mulai dari sini, habisnya di sini. Jadi bisa dilihat ketika kita yang awal kita arit dulu, pertumbuhannya sudah sampai sebesar ini. Nah, ini hanya dalam bentuk barisan. Jadi sangat mudah memperlihatkan pertumbuhannya lor. Kalau bentuk padang rumput nanti atau tidak kita buat barisan seperti ini, mungkin beradul lah. Mungkin kita ngaritnya perluas lahan atau ukuran meteran lah, bisa ukuran 5x6 atau bisa 10x10 paling tidaknya. Ini hanya untuk kebutuhan dari 15 ekor kambing. Ya, mungkin sapi setara dengan 2 ekor sapi lah. Ya, karena perhitungannya 1 sapi itu sama dengan 7 sampai 10 kambing. Ya, kita rata-ratakan saja 1:7. Ya, inilah dia nanti setelah kita arit lagi yang di sini, nanti akan kita lakukan uruk atau pendakian tanah lagi. Ya, karena pendakiannya sudah sekian lama tidak kita lakukan lagi, mungkin 1,5 bulan atau setengah tahun lah, belum ada kita uruk lagi. Jadi nanti ini juga kita lakukan pemupukan langsung, tapi kita pakai dengan pupuk kotoran kambing ya, atau yang menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang. Nanti akan kita coba cara penggunaannya dan juga kita kombinasikan mana yang lebih mantap dengan urea atau dengan pupuk kambing, pupuk kohe kambing ya. Stok kita juga cukup banyak hari ini ya lor. Ini sambil bersih-bersih kita ambil juga rumputnya sedikit-sedikit ya. Mungkin ini nanti sekitar 1 bulan lagi kita hajar lagi. Jadi patokannya nanti lor, setelah ini selesai kita arit, ini jagung mulai nampak ya, sepanjang-panjang ini, sepanjang tunjuk ini. Akan kita arit nanti seperti apa tinggi jagungnya nanti. Jadi akan nampak pertumbuhan dan perbandingannya dengan kecepatan rumput odot ini, bagaimana tumbuhnya. Ya, setidaknya rumput odot ini 4 kali arit sama dengan 1 kali panen jagung. Ya, pembuktian itu yang pertama. Yang kedua, nanti untuk lahan yang katanya kurang subur ditanami rumput odot atau rumput-rumput yang lain, hasilnya juga nampak perbandingan antara rumput lain dengan rumput odot. Kadar proteinnya juga berbeda-beda ya, tergantung apa yang cocok di tempat dulur semuanya. Ya lor, kita perlihatkan dari ujung sini bagaimana bentuk pertumbuhan rumput odot kita. Ini yang pertama diarit dari barisan yang kita pupuk menggunakan trik itu. Karena ini paling pinggir, saya rasa dulu bagusnya dari sini, ternyata tidak. Nah, jadi ini paling akhir. Jadi bisa dulur-dulur tengok sendiri perbandingannya, yang awal dengan yang akhir jadinya seperti ini. Ya, ini ada 3 baris di sini lor. Ini kita selipkan sedikit, panjangnya 3 meteran.
Nah, bisa didulur-dulur tengok bagaimana cepatnya pertumbuhannya. Karena itu yang kita lakukan pendakian atau diuruk itu. Pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada yang tidak kita lakukan uruk seperti ini. Jika kita lihat perbandingan pertumbuhannya, ini kita arit, yang di sana juga kita arit. Apalagi setelah diuruk itu pendakian tanah itu jauh lebih cepat tumbuhnya daripada yang di sini. Bisa dilihat yang di sana tumbuhnya masih berdiri lurus ya. Bisa dilihat masih tegak lurus. Jika dibandingkan dengan yang di sini, tumbuhnya lebih banyak mereng atau miring. Bisa dilihat seperti itu yang banyak tumbuhnya lor. Nah, jadi itulah fungsi media tanah juga untuk pertumbuhan rumput odot generasi selanjutnya atau periode selanjutnya. Ya, bisa dilihat ini tumbuhnya masih banyak yang dari dalam tanah. Jika dibandingkan dengan yang ini lebih banyak tumbuhnya menyamping jadinya lor. Namun dia juga nanti akan tumbuh lurus ke atas. Dari awal tumbuhnya saja bisa kita bandingkan manfaat pendakian tanah dan uruk itu seperti itu. Karena ada media untuk tumbuhnya, jadi lebih besar untuk banyak dapat kandungan atau nutrisi, apalagi dipupuk dengan urea itu sudah cukup bagus. Dilihat dari hasil pertumbuhan antara barisan yang kita lakukan uruk dengan yang tidak kita uruk seperti ini. Ya lor, untuk perawatan harian dari rumput odot mungkin hanya 1 kali 2 minggu ya. Atau ketika telah kita panen seperti ini kan sudah kita babat habis. Jadi sekeliling dari rumput odot ini, rumput-rumput liarnya atau gulmanya ini, ada yang bisa kita ambil untuk pakan ternak kita, ada juga yang bisa kita buang begitu saja ya. Atau sebaiknya ada yang bisa diambil atau tidak, atau dibabat rata seperti ini saja juga tidak masalah. Ini untuk mengurangi hama tikus atau hewan-hewan yang ganggu lainnya lah ya, karena di sini pasukannya pasukan Scooby-Doo yang banyak. Satu rombongan itu bisa minimal 5 atau bahkan sampai 12 ekor ya, apalagi di lahan yang luas seperti ini paling enak juga untuk main-main ya pasukan Scooby-Doo itu ya. Takutnya itu karena di sini ayam tidak ada, karena orang-orang di sini lebih banyak kerja di kandang ayam petelur. Jadi di sini termasuk kategori aman dari ayam. Rata-rata yang banyak menyerang atau mengganggu pertumbuhan rumput odot dari dulur-dulur semuanya itu adalah ayam ya, pitek atau apa namanya lor bahasa Jawanya ya. Karena ayam itu sukanya itu tunas-tunas odot yang baru tumbuh seperti yang ini. Nah, ini paling enak juga ini dimakan sama ayam ini, yang kecil-kecil seperti ini. Nah, paling tidaknya sebesar inilah. Karena kalau sudah saya coba ini untuk makan, ini rasanya mirip tebu tapi agak hambar sedikit ya, karena kandungan airnya banyak, proteinnya juga cukup tinggi. Nah, jadi hewan ayam itu juga tahu ya mana yang enak dimakan, mana yang kandungannya bagus ya. Jadi inilah lor, kita perlihatkan sekilas ya sebelum kita pindah ke bibit odot gondrong ya. Kita pindahnya nggak jauh-jauh lor, bisa dilihat itu pertumbuhannya, nampak barisan di ujung itu. Kita berada di batas tanah sebelah sini dan dia kita tanam di batas tanah yang sebelah sana. Jadi di tengah ini kita produktifkan untuk tanam jagung ya lor. Sekian, terima kasih.